Mana lagi teman-teman ini baru 10 orang nih. Ya, gitu. Kelompok 5 udah siap semua? Ya Pak, insya Allah siap. Siap, ada saya. Iwan, Pak Soleh, Pak Rakil. Siap, insya Allah. Umar, ya. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah, akhwat, Aiza, Assalamualaikum bitahiyatil Islam, tahiyat min indil wabarakatuh. Assalamualaikum. Salatan wa salaman wa ala alihi wa sahbihi wa man nasar wa walah wa ba'du. Washrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman sekalian, syukur alhamdulillah pada sore hari ini bisa berjumpa kembali secara virtual untuk melanjutkan kajian kita dalam landasan pendidikan Islam. Ini mohon maaf apabila nanti mungkin terputus, saya ada di luar kota di di Banten. Pada sore hari ini kita akan membahas sumber belajar dalam pendidikan yang akan dipresentasikan oleh kelompok 5 Pak Iwan dan teman-teman. Oleh karena itu mari kita sama-sama buka kegiatan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 5 ya Pak Iwan dan teman untuk mempresentasikan makalah yang telah disiapkan. Baik Bapak, terima kasih Bapak Murodi selaku penerapu mata kuliah landasan pendidikan Islam, rekan-rekan perjuangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, mungkin pertama dan paling utama senantiasa kita panjatkan puji syukur hadirat Allah SWT di sore yang cerah ini. Alhamdulillah sama-sama kita sudah menunaikan ibadah sholat asar. Kita masih berikan nikmat sehat walafiat dan nikmat-nikmat lain, dan yang utama adalah nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat mengikuti mata kuliah landasan pendidikan Islam dengan dosen Ustaz Dr. Ahmad Murodi MA. Selamat sore semuanya rekan-rekan sekalian. Baik, di slide sudah tampil terkait dengan apa yang kami akan sajikan, yaitu kelompok 5 yang diantaranya adalah Ustaz Iwan Setiawan, Ustaz Muhammad Soleh, saya sendiri, dan Ibu Rakil Agustina Triani. Tadi sudah dibuka dengan baca basmalah. Baik, saya akan sampaikan. Alhamdulillah untuk yang pertama ini terkait mata kuliah sumber belajar dan pendidikan kuliah landasan pendidikan Islam. Hari ini kita akan kupas dengan tema sumber belajar dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan moralitas umat Muslim. Salah satu elemen kunci dalam proses pendidikan ini adalah pemilihan sumber belajar yang menjadi fondasi bagi pembentukan kepribadian dan pengetahuan keagamaan. Sumber belajar tersebut tidak hanya menjadi media penyampaian informasi, tetapi juga cerminan nilai-nilai Islam yang ingin ditanamkan dalam diri peserta didik. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dua sumber utama ajaran Islam memiliki posisi yang sangat penting dalam membimbing pendidikan bagi umat Islam. Selain itu, kitab-kitab klasik dan pemikiran ulama turut memberikan wawasan mendalami terhadap ajaran Islam yang dapat dijadikan pegangan dalam proses belajar mengajar. Namun, dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, pendekatan dalam menggunakan sumber belajar Islam juga mengalami perubahan. Teknologi pendidikan seperti media digital dan platform e-learning menjadi salah satu akses yang luas terhadap sumber belajar Islam.
Integrasi teknologi ini membawa tantangan dan peluang baru dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan Islam di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, penulisan makalah ini bertujuan untuk mendalami konsep sumber apa yang kami akan kupas adalah mereka mendalami konsep sumber belajar dalam pendidikan Islam dengan fokus pada penggunaan Al-Quran dan As-Sunnah, kitab-kitab klasik dan peran ulama. Selain itu, makalah ini juga akan mengeksplorasi sejauh mana teknologi pendidikan dapat diintegrasikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemahaman ajaran Islam. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap sumber belajar Islam, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan metode pembelajaran Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman. Baik, dari rumusan latar belakang, kemudian terumuslah masalah apa yang bisa dikupas, yaitu diantaranya yang pertama adalah bagaimana konsep pendidikan Islam tercermin dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan bagaimana sumber ini dapat diintegrasikan. Ada slide-nya Bu ditayangkan. Oh iya, siap. Siap. Ya. Langsung ke pokok bahasan aja Bu. Ya, Di baik. slide kedua. Lanjut saja langsung ya. Ya. Dilanjutkan untuk selanjutnya oleh Bu Raki. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu Siti Saskitarsi sebagai moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan pokok bahasan mengenai sumber belajar dalam pendidikan Islam. Pada pokok bahasan selanjutnya yaitu kami akan memberikan pemaparan mengenai pengertian dari sumber belajar. Selanjutnya konsep dan tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya sumber-sumber belajar pendidikan Islam. Kemudian pembelajaran berbasis kitab-kitab, peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam, dan yang terakhir adalah hambatan dan tantangan pendidikan Islam dalam pemanfaatan sumber belajar di era digital. Selanjutnya, pengertian mengenai sumber belajar. Sumber belajar merupakan semua sumber baik yang berupa data, orang, metode, media, tempat berlangsungnya pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik demi memudahkan dalam belajar. Salah satu elemen kunci dalam proses pendidikan ini adalah pemilihan sumber belajar yang menjadi fondasi bagi pembentukan kepribadian dan pengetahuan keagamaan. Selanjutnya, kategori sumber belajar. Ada beberapa kategori sumber belajar, yaitu yang pertama, sumber belajar cetak. Contohnya buku atau kitab, majalah, ensiklopedi, brosur, koran, poster, denah, dan lainnya. Ada juga sumber belajar non-cetak, yaitu contohnya seperti film, slide, video, model, audio, kaset, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sumber belajar yang berupa fasilitas. Contohnya auditorium, perpustakaan, ruang belajar, studio, lapangan olahraga, dan lain-lain. Selanjutnya sumber belajar berupa kegiatan, yaitu contohnya wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, permainan, dan lain-lain. Yang terakhir, sumber belajar menurut Sujana 1989, yaitu sumber belajar berupa lingkungan, contohnya taman, museum, dan lain-lain. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Iwan. Saya, silahkan. Pak Soleh. Pak Soleh, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tentang konsep dan tujuan pendidikan Islam. Satu, pengertian dan proses pendidikan Islam. Ramayulis memberikan pengertian pendidikan Islam adalah proses transliterasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, pembimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Ramayulis juga memberikan makna yang sama antara proses pendidikan dan proses pembelajaran dalam pendidikan Islam. Dan memberikan makna proses pembelajaran ada 3 kata yang terkandung dalam sebuah proses pembelajaran tersebut. Pertama,
belajar yaitu suatu proses perubahan terhadap tingkah laku individu yang diperoleh dari pengalaman tertentu. Kedua, mengajar, yaitu upaya pemindahan pengetahuan. Dalam pendidikan Islam, pengetahuan yang dipindahkan bersumber dari sumber ilahi dan sumber manusiawi. Yang ketiga, pembelajaran berangkat dari teori yang dirumuskan oleh Umar Amali. Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya pengorganisasi lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang baik dan proses pembantu peserta didik menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Ramayuni, proses pembelajaran merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai komponen. Setiap komponen akan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan proses mengajar yang dicerminkan oleh lulusan. Ramayuni juga mengatakan bahwa proses pembelajaran dalam pendidikan Islam itu sama dengan pendidikan pada umumnya. Namun, yang membedakan adalah dalam pendidikan Islam, proses maupun hasil belajar selalu inherent dengan keislaman. Keislaman melandasi akses belajar, menafsir perubahan yang terjadi, serta menjiwai aktivitas berikutnya. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam. An-Nahlawi menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah merealisasikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara sosial. Abu Ahmadi mengatakan bahwa tahapan tujuan pendidikan Islam meliputi tujuan tertinggi atau terakhir, tujuan umum, tujuan khusus, dan tujuan sementara. Tujuan tertinggi pendidikan Islam sesuai dengan tujuan hidup manusia dan perannya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi hamba Allah, menjadi khalifah Allah di bumi dan memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Tujuan pendidikan Islam adalah salah satunya sebagaimana dirumuskan oleh Konferensi Internasional pertama tentang pendidikan Islam di Mekah pada tanggal 8 April 1997, yaitu bahwa pendidikan Islam diarahkan untuk mencapai perubahan keseimbangan dan kepribadian manusia menyeluruh melalui latihan jiwa, intelek, jiwa rasional, perasaan, dan penghayatan. Hasan Nanggulung mencoba merumuskan tujuan khusus pendidikan Islam diantaranya: satu, memperkenalkan kepada generasi muda akan akidah Islam. Dua, menumbuhkan kesadaran yang benar terhadap agama. Ketiga, menanamkan keimanan kepada rukun iman. Menumbuhkan minat generasi muda untuk menambah pengetahuan keagamaan dan mengikuti hukum-hukum agama dengan kecintaan dan kerelaan. Menanamkan rasa cinta dan penghargaan terhadap Al-Quran, dan terakhir membersihkan hati dari penyakit hati. Selanjutnya, jika tujuan pendidikan Islam dibuat diklasifikasikan dengan menggunakan teori taksonomi Bloom, maka ada 3 dimensi yang dikehendaki dicapai dalam tujuan pendidikan Islam, yaitu yang pertama dimensi afektif, yang kedua dimensi kognitif, dan yang terakhir dimensi psikomotorik. Dimensi afektif yaitu tercermin pada kualitas iman, takwa, dan akhlak mulia. Dimensi kognitif tercermin dalam kapasitas pikir dan daya intelektual yang dengannya mampu memahami, menggali, dan menghubungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dimensi psikomotor tercermin dalam kemampuan menguasai dan mengembangkan keterampilan teknis dan keterampilan praktis berdasarkan prinsip Islam. Tujuan Islam lebih bermuara kepada dimensi afektif, yaitu tercermin dalam kualitas iman dan takwa dan akhlak yang mulia. Selanjutnya, sumber-sumber belajar demi Islam akan disampaikan oleh Pak Iwan. Pada Pak Iwan, disilakan. Ya, sebentar.
Ya baik, Bismillah, rekan-rekan sekalian, terima kasih kepada teman kelompok dan terima kasih kepada Pak dosen atas kehadirannya pada kesempatan sore hari ini. Kemudian kami akan mencoba menyajikan terkait dengan sumber belajar pendidikan Islam, koheren atau sejalan dengan tujuan pendidikan dan konsep pendidikan Islam yang sudah disampaikan, di mana pada intinya bahwa esensi dari tujuan pendidikan Islam adalah mengantarkan manusia kepada pribadi-pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang beribadah kepada Allah, kemudian menjalankan tugas kekhalifahan di muka bumi dan menggapai kebahagiaan baik hidup di dunia maupun di akhirat. Maka yang menjadi sumber belajar di dalam pendidikan Islam yang di dalamnya tentunya terkandung kurikulum secara komprehensif tentang pendidikan Islam itu sendiri terdiri dari sumber utama, kemudian sumber tambahan dan sumber yang sifatnya tatanan operasional. Nah, di sini dijelaskan salah satunya dari rujukan yang kami ambil adalah bukunya atau tulisannya Profesor Ramayulis. Sumber utama di dalam sumber pendidikan Islam yang pertama tentu adalah Al-Quran. Sebagaimana tadi esensi tujuan pendidikan Islam adalah menjadikan manusia yang bertakwa, dan kita sama-sama memaklumi bagaimana di ayat-ayat kitabullah yakni Al-Quran dalam surah Al-Baqarah sendiri ya disebutkan dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Seakan-akan mengisyaratkan bahwa ketika kita ingin menjadikan diri kita dan anak didik kita bertakwa kepada Allah, maka tiada lain bahwa petunjuk yang akan mengantarkan kita kepada derajat tersebut adalah Al-Quranul Karim. Demikian juga ketika di dalam surah Al-Isra ya, Allah Ta'ala juga menyatakan bahwa Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai penyembuh dari segala penyakit hati, jiwa, bahkan jasmani manusia, baik berupa syahwat maupun syubhat. Hemat kita bahwa syahwat dan syubhat inilah yang akan mendistraksi manusia sebagai satu tantangan yang mungkin bisa saja menjerumuskan seseorang ke dalam keburukan dan jauhnya dari jalan-jalan pendidikan atau tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Sehingga sejatinya bahwa Al-Quran ini pun sebagai konsep yang kokoh bagi pendidikan Islam, landasan pendidikan Islam sebagai sumber rujukan kebaikan juga akan menjaga dengan jalan-jalan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, manusia ini bisa istiqomah di atas kebaikan dan terhindar dari tipu daya, syahwat dan syubhat ya sebagai hal yang mesti manusia jauh dari hal tersebut atau bisa bisa menghindari atau hal-hal tersebut. Maaf. Sehingga sumber utama dan fondasi yang kokoh dalam pendidikan Islam ini untuk terwujudnya proses pendidikan atau kehidupan di atas ilmu untuk sepanjang kehidupan manusia itu sendiri bahkan sepanjang zaman. Demikian rekan-rekan sekalian terkait dengan Al-Quran sebagai sumber utama. Kemudian termasuk sumber utama sumber belajar pendidikan Islam adalah As-Sunnah. Sebagaimana kita ketahui di antara fungsi hadis-hadis Nabi atau apapun yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrirnya, sifat-sifat beliau, dari kehidupan beliau adalah sebagai penafsir atau penjelas dari Al-Quran. Maka ketika kita ingin mengimplementasikan Al-Quran termasuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber belajar pendidikan dalam pendidikan Islam, tentu peran As-Sunnah ini bisa lebih memudahkan kita untuk mengimplementasikan konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran. Karena ya apa yang ada pada diri Nabi itu sesungguhnya tafsir atau realisasi dari Al-Quran, sehingga ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, seakan-akan baginda Nabi adalah Al-Quran yang hidup di dalam tatanan kehidupan sesungguhnya. Kemudian selain sumber utama, ada sumber tambahan di dalam pendidikan Islam. Rekan-rekan sekalian dan Pak dosen yang kami hormati, karena kami mencoba mencari beberapa referensi sangat terbatas dalam hal ini,
Namun dalam hal ini kami punya asumsi bahwa ketika berbicara tentang kurikulum pendidikan Islam, maka sumber hukum Islam itulah pun sekaligus menjadi sumber pendidikan di dalam agama Islam. Demikian dijelaskan juga oleh Ramayulis bahwa di antara sumber tambahan di sini adalah ada yang disebut ijtihad, yakni upaya yang bersungguh-sungguh dari kalangan para ulama atau para mujtahid, orang-orang khusus yang memenuhi persyaratan bagaimana dia berijtihad, mengeluarkan hukum-hukum, ya istimbat hukum-hukum yang belum begitu terperinci dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga proses ijtihad ini menjadi sumber hukum sekaligus menjadi sumber ilmu atau pendidikan di dalam agama Islam. Demikian juga perkataan, perkataan, perbuatan, asar para sahabat, ijma para sahabat, ini pun sebagaimana menjadi sumber dalam hukum Islam, demikian pula akan menjadi sumber di dalam pendidikan Islam itu sendiri. Demikian juga yang ketiga, kaitan dengan maslahah mursalah, yaitu menetapkan peraturan atau ketetapan undang-undang yang tidak disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran dan Sunnah, secara terperinci atas pertimbangan-pertimbangan penarikan kebaikan dan kemanfaatan yang ada dalam kehidupan, yang ditetapkan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk ada di posisi atau fungsi sebagai ulama-ulama yang robbani, ulama-ulama yang tentu memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir kaitan dengan sumber belajar Islam, kaitan dengan adat, ya uruf atau adat kebiasaan masyarakat. Karena yang namanya berbicara sumber pendidikan Islam tidak hanya tekstual di dalam kitab, di dalam buku-buku, tentu ada interaksi sosial yang tadi disebutkan sebagai wawancara dan lain sebagainya, termasuk hidup dalam lingkungan masyarakat. Maka adat kebiasaan masyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis, selama itu tidak bertentangan dengan Islam, tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam, maka ditetapkan sebagai sumber pendidikan Islam. Dalam kaidah dikatakan al-adatu muhakkamah, artinya adat itu akan menjadi hukum manakala adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip atau konsep yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang berikutnya termasuk sumber operasional. Dasar operasional pendidikan Islam adalah dasar yang terbentuk sebagai aktualisasi dari dasar-dasar, diantaranya secara dasar historis, yakni dasar yang memberikan andil kepada pendidikan dari hasil pengalaman masa lalu berupa peraturan dan budaya masyarakat. Kemudian dasar sosial, dasar yang memberikan kerangka budaya di mana pendidikan itu berkembang. Oleh karenanya bisa jadi dasar sosial di negara kita, misalkan di Indonesia, akan sedikit berbeda dengan dasar sosial yang berkembang katakan di Saudi Arabia, misalkan, sehingga ini akan mempengaruhi tentunya konsep-konsep pendidikan yang dikembangkan. Kemudian dasar fisiologis, dasar yang memberikan kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah kepada semua dasar-dasar operasional lainnya. Dan yang terakhir yang bisa kita sajikan adalah berupa dasar psikologis, dasar yang memberikan informasi tentang watak pelajar atau peserta didik tersebut yang kita didik dalam pengaruhnya terhadap praktek, pencapaian, penilaian, dan pengukuran secara di dalam bimbingan pembelajaran kita, karena ini akan sangat erat kaitannya dengan prinsip pendidikan Islam, di mana di situ ada asas individualitas, artinya kita memahami betul bahwa perbedaan karakteristik para peserta didik ini akan mempengaruhi dalam proses pendidikan itu sendiri. Mungkin demikian ya beberapa sumber belajar pendidikan Islam yang bisa kami sajikan. Berikutnya pembahasan berikutnya mungkin akan disampaikan oleh Bu Agil ya. Silakan. Silakan Bu Ragil. Baik, terima kasih Pak Iwan. Untuk selanjutnya adalah efektivitas implementasi sumber-sumber belajar, yaitu agar pemanfaatan sumber-sumber belajar dapat efektif sehingga menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik. Di antaranya yang dapat dilakukan adalah yang pertama, manajemen lembaga yang baik, termasuk dengan penggunaan teknologi yang sesuai. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang mendukung, terutama sumber daya manusia para guru.
Yang ketiga adalah lingkungan, sarana dan prasarana yang mendukung, termasuk kemudahan akses penggunaan berbagai sumber belajar. Yang terakhir adalah manajemen pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik unsur-unsur pembelajaran, yaitu materi, siswa, dan kemampuan para gurunya. Baik, yang selanjutnya adalah tantangan dan peluang integrasi teknologi pendidikan sebagai sumber belajar pendidikan Islam. Sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan inovasi untuk memastikan relevansi dan efektivitas dalam pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, membutuhkan pengembangan soft skill dan karakter, fokus pada materi esensial dan pembelajaran yang fleksibel. Kemudian, keterbatasan akses internet dan perangkat, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan suatu teknologi. Yang terakhir adalah kompetensi dan kualitas pengetahuan pengajar itu sendiri dan peran orang tua dalam mengawasi siswa selama proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah aplikasi atau platform teknologi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis sumber belajar Islam. Yang pertama, bisa melalui aplikasi Al-Quran Terbaik, Ummah, Quran Kemenah, Quran Base, Quran for Android, Muslim Pro, dan Quran Majid. Kemudian bisa juga aplikasi kumpulan hadis, yaitu Hadissoft, Ensiklopedia Kitab 9 Imam Hadis, Hadis Digital Islam Masoft, Hadis Web 7.0, Hadits Ensiklopedia Kutubus Tis'a. Yang terakhir, aplikasi tafsir Al-Quran, yaitu bisa aplikasi ayat, aplikasi Al-Kasyaf, aplikasi Mushaf Surah, aplikasi Gorib, aplikasi Al-Jami' At-Tarikhi lil Tafsiril Quran. Baik, kesimpulannya adalah sumber belajar merupakan komponen penting dan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sumber belajar pendidikan Islam terdiri dari sumber utama, sumber tambahan, dan sumber dasar operasional, di mana selain sumber utama, maka semua sumber mengacu kepada prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Yang ketiga adalah pemanfaatan e-learning, sumber-sumber elektronik seperti aplikasi pendidikan Islam, situs web agama, e-book, video pembelajaran, dan platform online dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Akses yang mudah dan fleksibel terhadap berbagai bahan ajar, baik teks, audio, maupun visual. Alhamdulillah. Baik, terima kasih pemaparan dari kami. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz Soleh, Ustaz Iwan, dan Bu Rakil. Alhamdulillah kita sampai ke slide terakhir. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dan penerimaan suara bisa diterima dengan baik. Saya izin menutup screen. Baik, untuk selanjutnya tentunya dari paparan yang sudah disampaikan begitu banyaknya pentingnya pemanfaatan sumber belajar ya dalam pendidikan Islam. Maka biar untuk lebih menyempurnakan lagi, karena kami yakin masih jauh dari sempurna, jadi kami butuh masukan dan apapun arahan semuanya, khususnya ada dosen kami, dosen kita semua. Maka langsung saja tidak berlama-lama karena mengingat waktu berjalan terus, saya langsung buka aja sesi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Atau sudah terlalu lengkap ya slide-nya ya? Jadi cukup, Masya Allah. Pak Sugeng itu Bu, Pak Sugeng. Oh Pak Sugeng, Masya Allah. Mangga Pak Sugeng. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan presentasinya dengan sangat baik, jazakumullah khairan. Dan mohon izin Pak dosen dan teman-teman sekalian, tadi disebutkan bahwa dalam tantangan dan peluang integrasi teknologi pendidikan ya sebagai sumber belajar pendidikan ada beberapa poin gitu ya. Dan mungkin yang bisa saya tambahkan atau mungkin saya tanyakan gitu ya, bahwa saya sendiri sepakat gitu ya bahwa di zaman seperti ini
pemanfaatan teknologi, kemudian pemanfaatan aplikasi-aplikasi di dalam pendidikan Islam ini sangat penting gitu ya, bahkan lebih memudahkan bagi kita. Akan tetapi menurut saya ada hal yang cukup esensial, yang cukup penting sebagai tantangan juga, bahwa di dalam penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut, baik itu Al-Quran, kemudian tafsirnya, ya, itu kadang mungkin yang perlu kita jadikan sebagai perhatian adalah apakah memang dalam tafsir-tafsir tersebut adalah sesuai dengan dalam tanda kutip Al-Quran dan Sunnah sendiri, ya, sesuai apa yang diinginkan oleh Nabi gitu ya, dalam artian dalam penafsiran tersebut apakah sudah benar gitu ya, tidak melenceng. Nah, itu perlu kita jadikan sebagai bahan perhatian juga dalam pemanfaatan aplikasi ataupun teknologi dalam sistem pembelajaran. Maka yang perlu saya tanyakan, bagaimana kita menyikapi hal ini gitu ya, supaya kita dalam implementasi sehari-hari kita kepada anak-anak dalam sistem pembelajaran kita itu memang benar-benar sesuai ya, sesuai tafsirnya, sesuai apa yang dimaksud di dalam Al-Quran, apa yang dimaksud dalam hadis tersebut, sehingga kita tidak termasuk atau terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran yang memang dalam tanda kutip itu nanti menyimpang gitu ya, apalagi nanti kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi mungkin itu saja apa yang bisa kita lakukan, atau bagaimana ya sebagai sebuah lembaga kita bisa mengantisipasi akan terjadinya hal-hal tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Sas dan teman-teman. Baik, yang selanjutnya. Pak Guru, ya? Mangga Pak Guru, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat sama Pak Soleh, paparannya bagus. Cuma ada hal juga yang agak sedikit menjadi pertanyaan ya. Bagaimana cara menerapkan pendidikan Islam di mana kita juga ada murid, di mana murid tersebut beragama non-muslimnya juga ada begitu. Karena kita juga saya pribadi pun agak sedikit berat ya saat saya menyampaikan tentang pendidikan atau pendidikan Islam kepada murid, di mana di kelas tersebut ada yang non-muslim. Mungkin bisa memberikan bisa memberikan pencerahan untuk saya, Pak, untuk bisa, terutama ini kan mungkin Pak dosen juga bisa meyakinkan saya, Pak dosen. Mohon Siap, maaf Guru, ini. Siap. Pak Guru, jenjang sekolahnya jenjang apa Pak Guru? SMK, Bu. SMK. SMK. Siap, Pak. Ini saya itu sekolahnya universal. Cuma ada pertanyaannya kan, apakah boleh memberikan selamat kepada hari raya agama tertentu, dikarenakan juga sebagai seorang guru ya kan, memberikan pendidikan, sebagai juga memberikan motivasi bahwa mereka juga dihargai kan begitu. Tetapi di sisi lain, seperti hati kecil saya itu kayak kebetulan seperti hati kecil saya tuh bicara kayak saya meng-ACC hal yang bukan agama saya begitu. Itu saja Pak, mohon maaf Pak. Ya, makasih. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. One more.
Oke. Pak Arif ya tadi. Pak Arif angkat tangan apa tunjuk kasih jempol ya? Ayo satu lagi. Pak Guru sudah, Pak Sugeng. Izin bertanya boleh Bu Sas? Boleh banget. Ya. Mangga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak dosen dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pada sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan Amin. kegiatan kita insya Allah diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Amin ya Allah. terkait dengan sumber belajar dalam pendidikan Islam ini mungkin pertanyaannya agak sedikit melebar ya Pak ya. Di sini yang ingin saya tanyakan tentang tenaga pendidik. Dalam pendidikan Islam ini, kalau dalam pendidikan umum itu kan prioritas mereka yang memiliki gelar itu pasti lebih diprioritaskan untuk menjadi seorang pendidik, baik itu pada sekolah jenjang SD sampai SMA atau pada perguruan tinggi. Gelar itu merupakan suatu keharusan. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau untuk dalam pendidikan Islam itu, apakah prioritasnya itu bagi mereka yang memiliki gelar pendidikan di bidang Islam atau ulama atau santri yang mereka lebih mumpuni karena mereka sudah terjun langsung dan mungkin dalam prakteknya mereka lebih menguasai untuk pembelajaran Islam tersebut. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Pita. Udah, itu ada lagi Pak? 3 aja kali Bu. Oke. Konfirmasi Iya, ya. Oke, mudah-mudahan Iya, 3. nyambung ini. Konfirmasi untuk Pak Sugeng ya terkait pemanfaatan aplikasi Quran ya. Apakah tafsir yang disajikan dan pemanfaatan aplikasi yang banyak yang kita sudah beredar banyak ini lebih kepada apakah bisa dipertanggungjawabkan ya kesesuaiannya, apakah ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya Pak ya, khususnya ketika kita sajikan untuk pembelajaran KBM yang disajikan kepada siswa ya Pak ya. Ya, karena kan memang aplikasi-aplikasi ini sudah cukup banyak sekali. Tapi kalau kita kan perlu kita telaah juga ya. Karena kalau bicara simpelnya, praktisnya memang cukup banyak banget ya kan. Tapi kan memang kita perlu tahu juga kira-kira ini sudah sesuai belum dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang memang diajarkan oleh baginda Rasulullah kita. Karena kan memang apalagi kita sebagai guru punya tanggung jawab yang besar ketika kita menyampaikannya pada siswa. Seperti itu kurang lebih Pak Sugeng ya? Iya, benar Bu. Oke, baik. Untuk Pak Guru, bagaimana sih menerapkan pendidikan Islam di mana ada siswa yang memang general ya, tidak semuanya beragama Islam. Kemudian tadi yang kedua adalah, bolehkah kita memberikan ucapan kepada siswa yang memiliki hari raya tertentu seperti itu ya? Itu ya Pak Guru ya? Oke. Yang terakhir, Bu. Oke, baik. Yang terakhir Bu Vita, dalam pendidikan Islam, apakah memang ada prioritas tertentu, ya kan? Apakah memang harus dikondisikan atau di dalam penanganannya harus dimiliki oleh orang-orang yang memang mumpuni dengan disiplin keilmuannya, ya? Apakah dia memang harus dengan orang dari pesantren atau dari orang yang memang ahli agama seperti ya Bu Vita ya, kurang lebih ya? Benar nggak? Atau disempurnakan coba? Enggak, lebih diprioritaskan mereka yang memiliki gelar atau mereka yang tidak memiliki gelar tapi lebih mumpuni dalam pelaksanaan gitu. Pembelajaran prakteknya. Iya. Oke, siap. Justru ketika dia punya gelar, yang tidak punya gelar malah lebih secara keilmuannya lebih ini ya. Oke, baik. Ya itu ya teman-teman, silakan dari Pak Sugeng dan Pak Guru serta Bu Vita. Terima kasih Pak Sugeng, Pak Guru, Bu Vita. Izin menjawab ya Bu. Enggak Bu Ragil. Mengenai pertanyaan dari Pak Sugeng tentang pemanfaatan aplikasi, bagaimana menyikapinya kesesuaian terhadap Al-Quran. Mungkin saya berusaha mencoba menjawab gitu ya Pak Sugeng. Sedikit menurut saya mungkin dapat mempertimbangkannya melalui memahami isi dari Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi perlu kita ketahui dulu apa makna dari
Al-Quran itu sendiri. Apakah maknanya menyimpang atau tidak, bagaimana, harus kita telaah dulu. Kemudian kita harus mempelajari konteks sejarahnya yang terkait pada ayat atau surat tersebut gitu yang dijelaskan dalam tafsir. Karena dengan memahami itu kita berarti dapat membantu keakuratan dari tafsir tersebut. Yang ketiga adalah kita perhatikan dari rujukannya, rujukan sumber-sumber yang terpercaya. Misalnya merujuk pada seperti hadisnya bagaimana, terus pendapat ulama yang terkemuka seperti apa, atau literatur Islam yang diakuinya seperti apa gitu. Kemudian bisa juga dengan melibatkan atau membandingkan dengan tafsir yang diakui secara luas. Itu dapat memberikan perspektif tambahan dalam membantu menilai kesesuaian tafsir tersebut dengan Al-Quran. Mungkin itu, mungkin dari Pak Iwan bisa ditambahkan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Ragil yang sudah memberikan jawaban, dan insya Allah secara ini kita sepakat dengan apa yang Bu Ragil sampaikan. Mungkin saya saja memberikan satu penguatan ya, bahwa betul kita harus berhati-hati tentunya dalam pemanfaatan media-media online atau internet yang ada. Dan kami sampaikan pun saat kami menyelesaikan makalah ini belum sempat mengecek atau mengakses fitur-fitur tersebut, sehingga bukan berarti kami merekomendasikan, tapi itu hanya sebatas gambaran bahwa begitu banyak gitu fasilitas online atau dari sisi integrasi teknologi yang bisa kita manfaatkan, membantu memudahkan proses pembelajaran kaitan dengan pemanfaatan sumber tersebut. Nah, tentunya ketika kita memahami bahwa teknologi ini hanya sebagai alat yang memudahkan, yang tadinya barangkali jauh sebelum hari ini begitu sumber belajar itu hanya terpaku kepada kitab-kitab klasik ya, kitab-kitab yang tercetak. Kadang-kadang beberapa kalangan mungkin tidak mendapatkannya dengan mudah ya, dengan mungkin harga yang cukup tinggi dan seterusnya. Sekarang berapa banyak PDF dan lain sebagainya, itu kemudahan yang perlu kita syukuri. Akan tetapi tentu prinsip yang selektif di dalam menentukan referensi dan keabsahan atau relevansi tadi yang sudah disebutkan juga di dalam set, ini menjadi hal yang penting di dalam menjadikan itu sebagai sumber dalam belajar. Paling mudah barangkali bagi kita yang awam ya, ada semacam rekomendasi-rekomendasi dari ustadz-ustadz kita, dari guru-guru kita, apakah katakan sumber tersebut memang baik untuk kita jadikan referensi, valid untuk kita jadikan sumber dalam pengambilan ilmu terkait dengan agama. Ya, mungkin seperti itu. Jadi sekali lagi ya, tentu seorang guru yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut betul-betul harus memastikan ya bahwa hal tersebut memang sesuai. Salah satunya tadi, apakah ketika berbicara referensi yang dicantumkan ada referensi yang muktabar, referensi yang diterima di kalangan umat Islam, di kalangan para ulama, ya paling tidak ada referensi-referensi yang disebutkan gitu, bukan hanya sekedar wawasan atau sakopah yang disampaikan oleh para pencetus atau para pengelola web atau platform yang ada di dalam internet seperti itu. Mungkin seperti itu ya kaitan dengan pertanyaan dari Pak Sugeng. Apakah sudah cukup atau masih perlu ada penjelasan lagi? Gimana Pak Sugeng? Ya, cukup. Jadi Ya, intinya ya kita harus selektif dan juga harus itu Bu ya, lebih hati-hati lagi. Punya sortir ulang. Ya, Iya. jadi tidak bulat-bulat. Nanti disempurnakan Pak dosen ya, Pak Terima dosen. kasih teman-teman sekalian. Iya, terima kasih. Baik, yang kedua Pak Guru, terkait dengan ketika KBM ada siswa yang non-muslim ya. Saya sedikit mungkin ya Pak Guru, kalau ada mungkin biasanya itu bukannya setiap sekolah itu ada masing-masing guru agamanya ya Pak Guru. Misalnya Hindu, Kristen, itu biasanya ada guru agamanya masing-masing ya. Karena kan tadi disampaikan bahwa ini adalah sekolahnya sekolah yang ini ya, yang general semua agama ya, umum ya. Biasanya masing-masing kayak agama Islam. Nah, ketika pelajaran agama dia masing-masing dengan gurunya.
seperti itu. Nah, saya tidak tahu nih, ada hal-hal yang saya nggak tahu sih tadi yang disampaikan. Sebenarnya kalau bicara di administrasi, tertib administrasi, sebenarnya kalau pasti sebuah lembaga sudah menentukan sesuai dengan agamanya, bicara sekolah umum ya, agar tidak ada benturan-benturan. Jadi kan logikanya kan nggak mungkin nih apa ya, pelajaran agama Islam. Kalau saya sih nggak tahu ya. Kalau di kita kan nggak mungkin nih, kita kan ini bicara akidah ya. Kalau bicara akidah, karena saya contoh aja, saya dulu sempat TK itu saya, karena zaman saya tahun 80-an itu belum ada semarak tahun kayak TPA, Taman Quran, semuanya. Kemudian saya di lingkungan yang memang notabene semuanya mayoritas non-muslim, Pak dosen. Jadi di situ ada sekolah non-muslim, Kristen, yang akhirnya karena memang bapak saya mungkin orang lama di sana, saya dimasukkan di sekolah situ, tapi jenjang taman kanak-kanak, gitu kan. Nah, tapi di situ, Masya Allah ya, kita memang pengen cuma hanya mengambil sisi pendidikannya. Tapi ternyata sebelum kita memasuki materi pembelajarannya itu ada rangkaian-rangkaian ritual ibadah. Ya, apakah doa, sampai hafal lah itu sebelumnya gerakannya seperti itu. Tapi ya itulah akhirnya hal-hal itu yaitu, nah, jadi belajar di situ ketidaknyamanan. Mungkin kalau kita sebagai muslim disajikan dengan ajaran-ajaran non-muslim, kita nggak nyaman. Tapi tidak tahu ketika mungkin Pak Guru mengajarkan agama Islam dalam hal ini, kemudian di situ hadirlah siswa-siswa yang memang beragama non-muslim, kalau dia nyaman, ya syukur. Kalau dia terusnya asyhadu, ya jadi seperti itu. Tapi kalau bicara etika, disiplin administrasi, tentunya pasti ada pembagian. Ketika pembelajaran agama Islam pasti dengan ustadznya. Agama Kristen, Buddha, Hindu pasti dengan dikondisikan dengan sesuai agamanya. Itu yang saya tahu secara umum. Itu. Jadi mungkin seharusnya kalau memang administrasi sudah lengkap, Pak Guru sebenarnya sih seharusnya tidak ada perasaan saya jadi sungkan, saya jadi seperti apa gitu ya. Gitu. Jadi tapi kalau di SEI itu, karena kalau bicara jenjang apapun, kalau sudah administrasi disiplin administrasinya gurunya disesuaikan, sebenarnya sih tidak ada benturan-benturan, tidak ada ketidakenakan. Apalagi ini yang memang masalah akidah ya. Nah, seperti itu sih. Nah, kalau yang keduanya sih saya kurang paham, nanti silakan Pak dosen terkait bagaimana boleh mengucapkan atau tidak. Itu versi saya Pak Guru. Yang lain mungkin bisa menyempurnakan, mangga. Ya, silakan. Oke, saya coba menjawab ya pertanyaannya Pak Guru. Pak Guru ya. Ya, Ya, ini kan tentang momennya pasti ya. Happy New Year and Merry Christmas. Jadi saya ingat dulu ya, ada ulama kita yang sangat terkenal ya Bu ya, sampai di zaman Orde Baru itu beliau itu untuk untuk disuruh mencabut pada saat itu ya, untuk mencabut larangan mengucapkan itu, beliau itu menenggahkan jabatan. Akhirnya beliau keluar dari Majelis Ulama Indonesia di Amka dan mungkin nanti Pak dosen punya wawasan lebih luas. Terus yang kedua tentang bagaimana kita mengajar ya, tadi sudah disinggung oleh Bu Sas ya. Ya idealnya kalau berkaitan dengan masalah akidah ya tentu tadi ada pembagian kelas gitu. Tapi kalau dia gabung, nah itu menurut pandang saya itu ada yang dakwah buat kita Pak Guru, biar mereka masuk Islam gitu. Jadi Islam itu kan agama rasional juga. Ya. Ya, jadi kan pernah dulu ada dialog antara kalau nggak salah Imam Ghazali ya, dengan siapa, dengan orang Kristen. Di antaranya kan kata orang Kristen itu semua yang ada itu konkret gitu. Ada Imam Ghazali itu, coba kamu berikan saya segelas susu lagi. Susu, terus coba kamu minum. Bagaimana rasanya? Rasanya manis. Bisa kamu rasakan? Bisa. Tapi bisa ada kelihatan? Enggak. Nah, itu kira juga bisa menggambarkan juga bahwa tidak semua yang ada itu jadi konkret gitu. Nah, itu mungkin sekedar menambahkan aja. Jadi kalau untuk sekarang juga kalau nggak salah ada fatwa ulama siapa gitu yang membolehkan dalam konteks sosial mengucapkan Merry Christmas gitu, tapi tidak dalamnya sebatas muamalah gitu. Jadi ada yang ekstrim yang mengatakan itu dilarang karena berkaitan masalah akidah. Ada juga membolehkan dalam tatanan masalah sosial, masalah hubungan antar manusia. Selanjutnya pertanyaan Ibu Pita ya. Jadi idealnya yang ngajar agama itu gimana sih? Apa yang titelnya doktor, MPD, SPDI. Ya, SPDI. Sebetulnya yang paling ideal itu adalah orang yufaqihu fiddin. Jadi orang-orang yang betul memahami agama. Karena agama ini kan konsekuensinya bukan hanya di alam dunia sampai ke alam akhirat. Maka dulu ada almarhum Buya Syabna Amsir itu
pernah mengatakan saya tuh nggak tertarik dengan gelar-gelar gitu keilmuan atau apa gitu. Yang lebih tertarik itu saya dengan isi keilmuannya. Ya. Tapi kan yang jadi masalah juga begini. Ketika ada orang paham kitab Taurat, bukan dia hafal Quran, dia nggak punya ijazah. Jangan ngajar, Bu. Ada diundang ceramah sebuah departemen gitu, ditanya dia lulusannya apa, nggak lulusannya itu nggak bisa masuk, Bu. Konsentrasi. Ya itu bicara-bicara ceramah yang cuma sebatas apa namanya, ya sebatas sekali tayang gitu. Jadi ada kan apa namanya yang dicari itu yang ada punya gelar akademiknya. Idealnya gitu, idealnya itu ya punya gelar akademik dan ilmu yang mumpuni. Kalau dia bilang bagaimana ada orang punya gelar akademik tapi tidak mumpuni dan ada yang mumpuni dan akademik, kalau pandang saya kalau lebih bagus orang yang tidak punya gelar akademik tapi dia mumpuni tentang bidang agama. Kan itu jauh lebih ikhtiar gitu ketimbang orang gelarnya panjang kayak kereta tapi isinya nggak ada gitu. Nah, nantinya bisa jadi apa tuh asam sulfat. Ya. Kira-kira itu penambahan saya, kurang lebih mohon maaf mungkin ini ditambahkan oleh teman-teman yang lainnya ya. Saya sedikit menambahkan ya. Oke. Oh iya, boleh. Izin menambahkan mengenai pertanyaan Bu Sita terkait apakah ada prioritas ya antara yang memiliki gelar dan yang tidak dalam pendidikan Islam. Menambahkan jawaban Pak Soleh tadi, jawaban saya, menurut pendapat saya tuh keputusan untuk memberikan prioritas kepada lulusan formal atau non formal itu tergantung pada kebijakan lembaga pendidikan itu sendiri dan tujuan spesifiknya dari pengajaran Islam di lingkungan atau di sekolah tersebut. Jadi tergantung dari yang dibutuhkannya itu seperti apa gitu. Memang dalam pendidikan Islam prioritas pengajar itu tidak hanya ditentukan dari latar belakang akademisnya gitu, apakah melalui pendidikan formal atau non formal. Tetapi seseorang yang memiliki pendidikan formal biasanya dia memiliki keunggulan dalam pemahaman terhadap konsep-konsep teoritis, atau pemahaman tentang secara teorinya gitu. Tetapi itu juga tidak menjamin yang memiliki gelar tersebut lebih baik gitu. Jadi apabila yang tidak menempuh pendidikan non formal tapi dia memiliki keterampilan mengajar, terus karakternya baik, kemampuan merespon kebutuhan siswa juga baik, bisa juga dipertimbangkan dalam pengajaran pendidikan Islam. Jadi tergantung pada kebutuhan dari sekolah atau lembaga tersebut. Terima kasih, Bu. Iya, Bu Pita. Ya, saya setuju sedikit itu. Ya, terkait karena sekali lagi legalitas tetap diperlukan, Ibu. Ya, karena saya juga ada punya teman yang memang secara ilmu pesantren keagamaannya bagus banget. Tapi secara legalitas pendidikan dia nggak kuliah, nggak apa gitu. Jadi balik lagi sesuai kebutuhan kita. Kita mau dibawa ke arah mana? Punya ilmu, ya tadi sampaikan Pak Soleh, idealnya sih mumpuni dan punya legalitas secara jenjang pendidikan seperti itu. Jadi memang balik lagi ada juga yang tawadu ya, kayak Rocky Gerung ya. Ini terlepas dari PAI-nya ya. Rocky Gerung kan keilmuannya subhanallah, dia nggak butuh saya kuliah di mana aja, kata nggak butuh gelar itu, seperti itu. Ya Pak Soleh ya. Kalau bicara ngucapin Natal kemarin nggak usah jauh-jauh, Ustaz. Kemarin debat wakil presiden sudah ada yang ngucapin dulu. Oke, yang lainnya langsung. Oke, lanjut. Oke, Bu Pita gimana? Nanti sudah dirasa sudah ketemu ya pertanyaan dengan jawaban. Nanti disempurnakan lagi dengan Pak dosen ya. Oke, yang selanjutnya tadi Pak Sugeng, Pak Guru, ada yang mau menyampaikan lagi, menambahkan Pak Soleh, Pak Iwan, atau dari teman-teman, Pak Hasbi, Pak Ahmad, Pak Syahbirin. Sebelum ke Pak dosen ya, sedikit dari saya. Pertama kaitan dengan apa yang ditanyakan Pak Guru, ya sesungguhnya prinsip kita la ikraha fiddin ya, tidak ada paksaan dalam agama, itu yang tidak boleh kita lakukan. Tapi ketika secara administrasi tadi sekolah sudah memfasilitasi ada guru atau
boleh izin keluar yang bersangkutan ketika pelajaran PAI katakan, tetapi yang bersangkutan malah ingin belajar sebagaimana kata Pak Sol, itu kesempatan kita untuk berdakwah. Dan sungguh kesempatan bagi mereka yang sering berinteraksi dengan non-muslim untuk bagaimana menampilkan Islam menjadi suatu agama yang menarik bagi mereka, sehingga mudah-mudahan itu menjadi ladang dakwah dan sebab kita mendapatkan pahala besar ya untuk memberikan sebagai pintu hidayah bagi mereka untuk memeluk Islam. Kemudian kaitan dengan apakah mengucapkan selamat Natal ini bagian dari ini, mungkin secara terperinci nanti dari Pak dosen. Tapi sependek pengetahuan kami ya, tadi kami memahami tidak boleh ya kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka yang merayakannya, karena sudah masuk kepada satu keyakinan yang melatar belakangi Natal mereka itu kan kaitan dengan sesuatu yang tidak diyakini oleh kita gitu, dan bahkan sesuatu yang sangat murka, sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana keyakinan kaitan dengan bahwa Allah mempunyai anak dan seperti itu. Sehingga bagaimana mungkin seorang yang kemudian mentauhidkan Allah ya dengan keyakinan bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, tidak punya anak dan tidak diperanakan, kemudian kita mengucapkan selamat kepada orang yang meyakini Allah itu punya anak kan gitu. Nah ini tentu dari sisi itu tentu tidak sangat ini ya, tidak sesuai. Apalagi ketika misalkan para ulama termasuk MUI pun ada fatwanya mengharamkan ya, walaupun mungkin saat ini sudah mulai banyak yang memperbincangkan sehingga pro dan kontra, tapi pada dasarnya fatwa tersebut masih berlaku, tidak bolehnya kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka yang merayakan. Mungkin pernah pengalaman bahwa ketika kami menjadi kepala sekolah, banyak dan ada ya kepala sekolah yang non muslim itu ketika kita Idul Fitri, dia selalu orang pertama katakan di grup itu mengucapkan selamat Idul Fitri. Nah giliran mereka Natal, mungkin seakan-akan mereka menunggu, kenapa nih kok nggak pernah ngucapin selamat Natal kan gitu ya. Sehingga ada obrolan ya, ketika itu kita sampaikan kita menghargai Anda merayakan selamat Natalan, tetapi untuk mengucapkan selamat Natal adalah dilarang dalam agama kami sebagaimana yang kami pahami, sehingga sebagaimana Anda merayakan Natal katakan itu perintah agama, maka kami pun tidak mengucapkan Natal ada perintah agama kami. Nah, lakum dinukum waliyadin, itu ketegasan prinsip yang mungkin bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan kita supaya tidak ada unsur mengganggu interaksi sosial kita. Di luar itu tentu dalam muamalah yang lain, sebagaimana Rasulullah mencontohkan dalam hal muamalah begitu baiknya dengan orang Yahudi, begitu baiknya dengan katakan ya Yahudi ya, sampai memberikan hadiah kepada Yahudi dalam hal-hal muamalah. Demikian pula kita dalam muamalah keseharian yang tidak ada kaitan dengan ibadah, tentu kita bermuamalah dengan baik kepada orang-orang di luar Islam. Mudah-mudahan itu juga menjadi bagian dakwah kita kepada mereka. Kemudian yang terakhir kaitan dengan Bu Vita ya, pada prinsipnya sih dalam kaitan dengan apakah pendidik dalam Islam itu lebih kepada siapa yang punya ilmu ya. Dalam kaidah kita kan faqidus syai' la yu'ti, seseorang yang tidak memiliki sesuatu dia tidak akan bisa memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Artinya bergelar atau tidak bergelar ya, yang menjadi rujukan inti adalah dia punya kapasitas enggak untuk mengajarkan, katakan kalau bicara bahasa Arab dia di bidang bahasa Arab, di bidang Al-Quran ketika itu di bidang Al-Quran, itu secara dasar seperti itu. Namun tentu yang ideal, apalagi kita mengelola lembaga-lembaga formal ya, pengalaman di lembaga kami ya, dalam Dapodi katakan kan diwajibkan gitu ya, harus S1 misalkan seperti itu. Maka kita perlu pengelolaan yang tepat bagi mereka yang memang ingin mengabdi di lembaga kita dan misalkan sampai saat ini dengan keilmuan yang luar biasa didapat dari pesantren tetapi belum memiliki ijazah formal, kita fasilitasi misalkan untuk kuliah dan seterusnya. Jadi saya kira bisa dikompromikan di antara kedua kebutuhan tadi, tergantung kebutuhan lembaga, tetapi pada prinsipnya kita cari ya yang punya legalitas, ijazah dan punya ilmu kan gitu ya. Ketika tidak ada ya sesuaikan dengan kebutuhan kita ya, pada prinsipnya kita tidak mengharapkan bahwa ada orang yang asal ngajar, katakan apalagi ini kaitan dengan agama, bukan hanya masalah
prinsip-prinsip yang Allah dan Rasulnya ajarkan, ini mesti yang menjadi prioritas utama. Mungkin demikian, Bu Pita, insya Allah cukup. Kayaknya dari Ya. kami cukup ya. Kita ada waktu 25 menit, kayaknya langsung dengan Pak dosen ya. Kayaknya cukup, nggak cukup harus dicukupkan ini ya, Pak dosen. Setuju ya? Dari kami mungkin itu saja ya Pak, nanti disempurnakan terkait dengan pembahasan hari ini. Mungkin dari saya mewakili kelompok. Terima kasih untuk kontribusi semuanya, sumbang saran, semua masukan nanti disempurnakan oleh Pak dosen. Dari kami ucapkan terima kasih, pasti jauh dari sempurna, karena sempurna milik Allah, nanti diperkaya lagi oleh Pak dosen. Dari saya, kelompok 5, ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan pada Pak dosen, monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, Bu Ragil, dan Pak Iwan serta Pak Soleh, sumber pembelajaran pendidikan. Ya, tentu tadi sudah disampaikan secara detail dan sudah didiskusikan juga mengenai definisi, mengenai macam-macam sumber pendidikan Islam, maupun efektivitas sumber serta tantangan dan kesempatan atau peluang serta peran teknologi di dalam pendidikan Islam. Saya kira intinya bahwa sumber ajaran Islam itu segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menumbuhkan anak didik yang patuh taat beribadah kepada Allah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu tadi disebutkan bahwa atau aliran dalam Islam ya sesuai dengan firman Allah, yaitu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Dua sumber utama ini yang tidak ada ikhtilaf lagi di kalangan ulama, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah tentu Al-Quran hadis sebagai sumber utama yang disepakati oleh umat Islam tentu tidak begitu saja bisa diimplementasikan tanpa ada penjelasan-penjelasan dari para ulama. Karena kita tahu bahwa baik Al-Quran maupun Al-Hadis adalah termaktub dalam bahasa Arab ya, sehingga mungkin tidak semua umat Islam menguasai bahasa Arab yang dalam sehingga memahami isi dan kandungan Al-Quran. Oleh karena itu maka untuk bisa menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber pendidikan Islam, ya perlu para ulama yang bisa mengitim Oke, terputus ya. Sepertinya sinyalnya kurang bersahabat karena memang Bapak sedang di luar kota ya. Ya diinjekkan ya Pak Soleh kabelnya ini Bapak sampai kapan tahu nih? Pak Soleh namanya keren banget. Kita sambil tunggu ya, sambil tunggu Bapak lagi masuk gabung. Kumaha, ini kumaha. Sabirin kemana nih? Gak ada suaranya ya?
Iya, doagi wali murid Farus, Pak. Lagi Waduh, pesta dia. mantap banget. Lagi di mobil, Pak Iwan dan teman-teman. Habis kondangan ya Masih di Pak. mobil, masih di Bogor ini. Masya Oh, Allah. pantesan. Jamanilah Pak Safirin. Amin, jazakallah. Habis Kita jadi kangen saksi nih. nikah, Pak. Kangen Bagaimana komennya Pak pokoknya Sabirin ini? nih. Hah? Kangen sama komentar Pak Sabirin. Insya Allah. Insya Allah. Pak Kiai mah begitu orangnya. Pak Syabirin habis jadi saksi nikah. Enggak, ada guru yang nikah, konten di sini nikahnya. Iya, tadi pagi baru habis acara, bisa berangkatnya siang makanya. Ya sudah, berangkatnya siang ini. Saya juga tadi kejar-kejaran Pak. Ini materinya luar biasa ya. Iya. Berat. Siap, lanjut. Iya, Pak Iya, Sabirin berat ada. ya. Pak Sabirin sambil nunggu dosen. Hah? Silakan Apa tuh? orasinya. Orasi. Aduh, bahaya kalau saya orasi 2 jam nggak cukup, ntar. Ya Allah, Buya gimana Buya ini? Biasa Sabirin. Lah, komennya apa kek? Biasa kalau Buya sambil ngobrol, yang lain pasti mau komen semuanya. Pak Sanusi, Ya sehat Allah. Pak Sanusi. Lanjut ya. Iya. Saya menyimak saja, Masya Allah. Masya Allah. Pak Ahyat sama Bu Zahra masih ini ya di balik layar. Sehat-sehat ya. Pak Muammar. Malam minggu Pak Muammar. Pak Arif gimana tanggal 30 nih? Pada pulang kampung nih. Libur. Tanggal 30 libur. Beneran nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah Udah Pak fix, Arif? Arif. Fik ya? Ya. Bener ya? Hah? Bener ya? Libur Pak, Benar. benar. Udah di ACC liburnya. Oh, Cuman kita nih alhamdulillah. kalau ini apa? Berarti jadi mancing nih. Jadi yang belum nemu jadwalnya Pak Misbah. Oh, iya. Gantinya hari ini ya Pak Arif? Mancing di mana Pak Iwan? Belum ketemu. Mancing di mana? Pak Arif itu Pak Arif. Mancingnya di bulan Januari ya, Pak. Oh, Masya Allah. 30 keluarga dulu lah pulang kampung. Ini Pak dosen nggak masuk lagi mungkin ya? Ada yang ngubungi mungkin? Wah, apa saya? Ini tuh Pak. gini Pak Murodi ini kan bukan jam terakhir ini judul terakhir, kelompok terakhir Iya. juga. Iya, mungkin dihubungin lagi. Pak Arif bisa Dihubungi aja. bantu mungkin Pak Arif biar ada. Saya Ya. keluar grup dulu keluar grup sambil ini bisa sih. Nah, Iya, iya. Mangga. Ya barangkali ada pengarahan kan ini memang topik terakhir kan ya? Oh ini Pak Murodinya ngejapri, mohon maaf posisi saya di Pandeglang sehingga jaringan internet tidak stabil, sering terpental. Saya barusan masuk tapi tidak bisa, oleh karena itu akhiri saja. Syukron Ahmad Murodi. Oh, insya Allah. Merdeka. Minggu depan bagaimana? Saya telepon dulu ya, bentar saya telepon dulu ya. Minggu depan kan libur Pak Arif? Minggu depan. Ya nantilah bisa di belakang layar mungkin Pak Arif diskusi seperti apa arahan beliau di pertemuan berikutnya. Pak Hapsi mana Pak Hapsi? Nggak suaranya Pak Hapsi. Diskusinya ditutup dulu aja, Bu. 45CD Iya, gimana, 308 Ibu? BHRX. Gimana Ibu? Aja. Rinem atuh Pak Rinem. Bentar, nggak kedengeran. Bu Vita, kenapa Bu Vita? Lagi main Ya, bantu orang untuk tua. sesi diskusinya ditutup aja dulu. Oh, iya. Nah, Baik, baru betul. kita rembukan yang lainnya gitu. Iya, betul Bu Vita. Ya. Oh gitu ya. Jadi biar sesi bebas ya. Ya. Baik, saya mewakili, tadi udah ditutup deh kayaknya ya. Oh ya. Jadi sekarang saya mewakili dosen dong ya. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif karena kendala kurang bersahabatnya sinyal. Tapi alhamdulillah ya, tadi perjalanan slide demi slide, paparan teman-teman, tanya jawab, Bapak dosen sempat menikmati, itu bagi kita udah rezeki ya. Terlepas Bapak putus-putus tidak, tapi
Intinya kita niatkan tentunya walaupun di sore hari ini yang pertama silaturahim ya. Terima kasih teman-teman yang sudah membersamai. Bapak juga sudah alhamdulillah dengan ikhtiarnya kondisi apapun Bapak sudah niat untuk membersamai kita. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir apa yang sudah dipelajari, apa yang dipaparkan, tanya jawab semuanya Allah ridha dan tentunya dapat keberkahan ilmu di dalamnya. Amin Allahumma amin. Saya mewakili teman-teman ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada ucap dan sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, selanjutnya silakan dimakan.